Herlin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya berada di sini bersama Eureka Women Ladies ya. Nah, sebelum saya memberikan materi malam hari ini, yang belum kenal dengan saya kenalin dulu sedikit profil ya. Jadi selain menjadi practitioners di Branding You berempat dengan Zata, Kak Oya, dan Kak Indah, saya juga adalah seorang coach di Mindslim program. Jadi metode pelangsingan dengan menggunakan hipnoterapi. Kemudian juga saya alumni daripada Soul of Speaking. Jadi bagaimana kita berkomunikasi itu menggunakan nonverbal yaitu dengan jiwa. Wah, ini menarik sekali. Jadi semua yang berhubungan dengan mind, dengan pikiran kita ya. Aku mempelajari itu dan sehari-hari saya bekerja di sebuah perusahaan distributor estetik itu sebagai education coordinator. Nah, jadi sekarang hari ini kita kesampingkan dulu tuh aktivitas kita, aktivitas saya, kita akan fokus itu dengan materi kita hari ini adalah mindset branding. Nah, teman-teman, apa sih yang penting dalam pembentukan personal branding? Kemarin Indah itu kan sudah ini ya mengguide teman-teman semua bagaimana kita menemukan diri kita, passion kita, siapa diri kita, mau kemana kita, itu sudah di-guide sama Kak Indah. Nah, sekarang yang paling penting lagi itu adalah mindset brandingnya atau pikiran kita atau kalau kita bilang tuh banyak yang masih aku nggak percaya diri, aku begini, begitu yang berkaitan dengan self esteem atau kepercayaan diri sesuatu yang seperti itu. Nah, kita akan kupas malam hari ini langkah-langkahnya nih teman-teman. Jadi saya merangkum apa yang saya berikan malam ini itu dari semua kursus-kursus yang saya pelajari dari banyak guru gitu ya. Jadi saya ambil ini yang kira-kira cocok untuk para wanita yang memang ingin mengembangkan diri untuk personalnya, untuk membuat merek dirinya ya. Nah, oke, ini share screen sudah bisa ya, Mbak Herlin ya. Ya, sebelum saya ke materi saya, ini ada beberapa yang harus kita pahami dulu nih. Jadi nanti saya akan memberikan langkah-langkahnya, apa sih yang mesti kita lakukan. Nah, namun sebelum langkah-langkah tersebut, itu saya akan memberikan dulu gambaran. Nah, di sini ini ada outline. Jadi outline ini adalah 3 hal nanti yang akan kita pelajari. Detox yourself, program your mind, develop yourself. Jadi detox yourself. Yang paling penting ini sebenarnya ada yang di tengah ya, yang program your mind. Jadi program your mind itu adalah kita mau memprogram apa pada pikiran kita ya. Jadi itu yang memang kita akan desain. Tapi sebelum kita masuk ke program your mind, kita harus mendetok diri kita. Nah, nanti mendetok diri kita itu seperti apa sih? Nah, kemudian setelah kita memprogram diri kita ingin seperti apa, baru kita mendevelop diri kita sendiri. Nah, ini adalah outline-nya. Namun sebelum ini kita harus tahu dulu tentang self concept ya. Jadi self concept ini adalah semuanya tentang diri kita. Jadi self concept ada 3 macam. Jadi teman-teman harus mengetahui dulu konsep diri sendiri. Pertama adalah self ideal. Self ideal ini, nah ini juga pelajaran ini saya bukan ngarang sendiri, ini saya rangkum dari video yang saya beli itu dari Bosman atau Mardi Guwowi ya. Kalau teman-teman sudah tahu itu videonya tuh bagus-bagus dan ini videonya tuh nggak ada di YouTube. Jadi nanti kalau mau sharing tentang videonya nanti aku kasih ya. Nah, self ideal ini adalah kita harus mempunyai segala sesuatu yang kita cita-citakan. Biasanya self ideal itu misalnya ingin kesuksesan, ingin mencapai ini, segala macam yang baik-baik ya. Jadi itu kita harus ada di dalam pikiran kita ya. Jadi kita tuh apa sih impian kita, tujuan kita ya. Jadi
hanya sebagai impian itu nggak apa-apa, tapi impiannya itu impiannya terukur ya. Jadi jangan mimpi-mimpi yang aneh-aneh, pengen bisa terbang pakai sayap sendiri, itu kan nggak mungkin ya. Itu nggak, mimpinya nggak kayak gitu. Tapi mimpi yang terukur. Nah ini kita harus punya gitu ya. Jadi mimpi itu adalah bakal destinasi kita. Tujuan kita harus jelas. Kita mau kemana? Kita mau jadi apa? Kemarin kan Mbak Indah udah ngasih tahu ya, kita mau apa sih, kita mau kemana. Nah itu harus clear, ini adalah self ideal kita. Kemudian udah clear ya, self ideal kita udah tahu ya, udah jelas. Kemudian self image yang kedua ya. Nah self image ini apa? Self image ini adalah bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Ya, nah di sini banyak sekali yang memang terkendala karena contohnya apa? Contohnya misalnya saya merasa nggak pintar, saya nggak merasa nggak cantik, saya merasa pendek, saya merasa jelek, segala sesuatu menilai diri kita. Ya, nggak hanya yang negatif, tapi yang positif juga termasuk self image juga. Nah, kebanyakan yang menghambat karir kita atau kesuksesan kita adalah self image yang negatif. Saya bodoh, saya jelek, saya hitam, saya segala macam yang jelek tentang diri kita. Nah, ini yang harus kita geser, bagaimana kita melihat diri kita itu tidak seperti itu. Jadi tidak jelek. Meskipun memang oke, hidung saya nggak mancung, hidung saya pesek misalnya ya. So what gitu loh. Kita nggak seharusnya, aduh hidung gue pesek jadi aku minder. Aku mau segala macam, nggak apa-apa ya untuk merubah, misalnya mau operasi plastik atau itu kan terserah ya. Cuman jangan sampai ini merusak kualitas hidup kita gitu ya. Jadi merasa nggak pede, merasa itu menghambat kesuksesan. Contoh misalnya karena ini tuh latar belakangnya biasanya dari masa kecil kita, kehidupan keluarga, kehidupan pendidikan kita, sosial, pengaruhnya ke self image ini. Nah, kalau teman-teman sudah menyadari apapun yang terjadi di kehidupan belakang kita, kita pendidikannya kurang, kita nggak diajarin ini sama orang tua kita, forget it ya. Maju untuk kita berubah, melihat diri kita harus, saya pasti bisa. Saya misalnya kusam, ya udah skincarean gitu biar kinclong ya. Saya pendek, ya udah pakai high heel biar tinggi. Saya gemuk, ya udah langsingin. Ya, jadi jangan memaki diri kita sendiri tapi kita nggak ngapa-ngapain. Nah, itu self image. Kemudian self esteem. Self esteem ini adalah bagaimana kita menyukai hidup kita, ya. Sekarang saya suka kalau saya ini diberi pujian sama orang-orang. Diberi pujian itu karena apa? Karena saya berhasil, karena saya rapi, karena baju saya sesuai, serasi, jadi dipuji orang. Saya cantik, saya dipuji orang. Itu membuat kita nyaman. Nah, self esteem itu teman-teman mencari hal-hal yang kira-kira kita itu disenangi oleh diri kita sendiri. Apa sih yang membuat teman-teman itu senang? Gitu ya. Teman-teman senang dipuji sama pacar, sama suami, ya sudah, lakukan segala sesuatu yang bisa menyenangkan teman-teman. Gimana caranya dipuji orang? Gimana caranya dipuji suami? Gimana caranya orang-orang tuh hormat? Orang-orang itu segan sama kita. Nah, itu kan yang membuat kita senang ya. Jadi, 3 hal ini penting banget untuk dasar kita membangun personal branding. Nah, nanti langkah-langkahnya selanjutnya ya. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya hanya memberikan sekedar knowledge ya. Jadi semua manusia ini bisa memaksimalkan untuk menjadi menarik ya. Jadi contohnya ada orang yang secara fisik itu biasa aja, hidungnya nggak mancung, uh, warna kulitnya juga nggak yang seperti orang-orang bilang putih, misalnya putih itu ibarat pasti cantik gitu, enggak. Tapi orang ini menarik gitu ya. Tapi orang ini menyenangkan dan orang ini membuat kita tuh betah melihatnya. Nah, orang-orang tersebut dia bisa mengelola energi yang ada di dalam tubuhnya dia dan di dalam lingkungannya dia. Nanti kita akan belajar tentang energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi energi yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah power ya. Jadi teman-teman bisa menjadi sangat menarik, sangat memukau, bukan karena fisik saja, tetapi teman-teman ada punya powernya, punya energinya. Nah, itu nanti ada cara-caranya. Ini menarik banget loh sebenarnya kalau dipelajari lebih dalam lagi ya. Nah, semua manusia ini memiliki kuasa untuk menarik sesuatu yang menyamakan frekuensi dengan alam semesta ini.
gitu ya. Jadi kalau kalian rendah diri, ya kalian nggak akan menarik gitu ya. Jadi gimana caranya tuh menarik? Rendah dirinya ya harus dihilangkan. Nah, itu something like that lah. Nanti kita akan ngebahasnya seperti itu ya. Itu gelombang energi yang ada di tubuh tubuh kita, di alam semesta, di lingkungan kita, itu seperti itu. Nah, ini si gelombang energi ini itu bukan magic, bukan susuk, bukan dari dukun, itu bukan. Energi itu ada. Menurut ini banyak sekali penelitiannya. Salah satunya adalah Dr. Emoto dari Jepang. Dia itu sebenarnya ateis. Dia nggak punya agama, tapi dia meneliti sebuah air. Ya, dia meneliti sebuah air. Jadi air itu dia lakukan banyak penelitian. Jadi ada yang air itu diberikan kata-kata kasar, kata-kata makian, kata-kata yang busuk gitu ya. Kemudian ada juga air yang dia berikan bisikan-bisikan yang baik-baik ya. Terus ada lagi air yang dia berikan kayak doa-doa ya. Jadi kayak berdoa, apapun agamanya ya yang pasti doa itu. Nah, dia melakukan penelitian itu. Jadi air yang diberikan kata-kata yang baik itu akan hasilnya itu sampai difoto sama fotografer yang menggunakan peralatan canggih kali ya, sampai bisa menangkap air itu menjadi sebuah kristal yang sangat indah. Kalau memang kita masukkan selalu kata-kata yang baik kepada air itu. Kemudian air dengan kata-kata yang kotor, air itu betul-betul kelihatannya tuh keruh gitu. Ini penelitian. Jadi sama teman-teman. Kalau teman-teman memaki diri kita, itu artinya teman-teman lagi membuat doa kepada diri sendiri ini sehingga sel-sel di dalam tubuh kita ini jadi keruh kayak air tadi, cepat tua lah, kemudian kelihatannya luyu, kusam. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin kelihatan cantik, menarik dan lain-lain, itu berarti harus merubah kata-kata ya. Jadi kata-katanya nggak ada yang kata-kata negatif. Semuanya kata-katanya yang baik. Kenapa doa itu juga semuanya baik-baik. Terus kalau misalnya saya muslim ya, jadi kalau muslim itu kan biasanya suka ada air yang dibacain surat Yasin lah, surat apa, air kemudian airnya diminum. Itu apa? Energinya itu ada di air itu, doa-doa itu ada di air itu, kemudian airnya kita minum. Itu bukan nggak ada pengaruhnya gini, itu ada, itu jadi energinya itu memang ada gitu. Dia menempel di air gitu ya. Nah, ini penelitian. Nah, kemudian ini masih introduction ya, belum ke step-stepnya. Gelombang manusia nih, gelombang otak manusia. Jadi gelombang otak manusia ini juga hanya pengetahuan aja ya. Jadi nggak usah terlalu dihafalin. Nah, ini tuh secara generalnya itu ada 4. Jadi ada yang namanya beta, alfa, theta, dan delta. Apa sih ini? Ini adalah kondisi otak kita dengan berbagai macam situasi gitu ya. Jadi saya mulai dari atas dulu ya. Kalau yang beta, gelombang beta gitu ya. Saat kita sedang awake, saat kita tuh sedang sadar seperti saya sekarang, logika yang main ya. Kemudian biasanya ini orang yang memang iya lagi ngobrol, lagi melakukan pekerjaan sehari-hari. Kemudian alfa, alfa itu rileks saat teman-teman misalnya dengerin musik jazz, wah kayaknya enak, terus yoga. Nah, itu termasuk ke gelombang alfa. Nah, gelombang alfa dan theta ini adalah gelombang yang sangat baik untuk teman-teman nanti masukin program ke dalam otak kita. Contoh misalnya, saya orangnya selalu memaki-maki diri sendiri, aduh gue jelek, aduh gue hitam, segala macam ya. Nah, saat kalian mau merubah, teman-teman mau ngerubah itu, kan nggak agak susah ya ngerubahnya. Nah, ngerubahnya itu saat ada gelombang otak kita ada di alfa atau theta. Jadi teman-teman tenang, teman-teman tarik nafas, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Sambil teman-teman ngebayangin, teman-teman tuh bisa. Nah, ini tuh penting latihannya. Ya, jadi kalau teman-teman ngelihat orang yoga lah, latihan nafas lah, nah itu tuh untuk mengendalikan gelombang otaknya itu masuk ke alfa dan theta. Ya, alfa itu santai-santai aja, kalem, pagi-pagi, relax, itu alfa. Theta itu saat betul-betul teman-teman sholat, meditasi, benar-benar husuk, nggak mau diganggu, semuanya diem.
nggak gerak gitu ya, fokus, itu namanya gelombang theta. Jadi yang sholat, zikir, benar-benar khusyuk itu theta, gelombang otaknya. Jadi kalau teman-teman sholat masih nggak khusyuk, artinya teman-teman gelombang otaknya masih masuk ke beta, masih mikirin banyak hal, ya. Itu pengetahuan aja. Kemudian ada delta. Delta ini lebih dalam lagi, sampai yang tidur kita nggak ingat, itu namanya delta. Tapi kita ngebahasnya di alfa sama theta aja ya. Jadi ini memang kita lakuin nih, semuanya gelombang otak ini terjadi sama kita. Gitu ya. Ini untuk pengetahuan aja. Nah, manfaatnya tuh apa sih ngolah-ngolah energi kayak tadi gitu ya. Nah, tadi hanya prolognya aja. Ini adalah kita lebih mendekatkan kepada Tuhan. Pastilah kita lebih mindfulness, kita lebih sabar, kita melakukan sebuah keputusan dengan kepala dingin. Nah, ini kan ke sini masuknya ya. Kemudian mempertemukan dengan hal yang baik. Pastinya jadi lebih sabar, nggak emosional ya. Kemudian mampu menyesuaikan diri dengan baik pastinya, bersosialisasi, percaya diri, cerdas, bijak, sukses, dan hidupnya biasanya lebih bahagia. Karena apa? Banyak permakluman. Ada dimaki-maki orang, senyumin aja, kalem aja. Nah, ini termasuknya di sini gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini bagus kalau mempelajari ini untuk menunjang branding atau personal branding teman-teman. Oke, nah ini kita akan masuk ke 3 step yang tadi saya udah katakan di depan ya, detox, program, kemudian develop. Ya, detox ini sebenarnya yang program your mind yang intinya. Tapi program your mind ini kita tidak bisa serta-merta terjadi kalau kita tidak detox diri kita sendiri, dan tidak akan berkembang tanpa kita melakukan self development. Ya, jadi 3 ini penting banget. Oke, kita satu-satu ya. Detox yourself. Detox yourself itu apa sih? Satu adalah latihan untuk awareness. Awareness itu adalah mindful. Teman-teman, kenapa kalau pagi hari bangun tidur, banyak yang ngasih saran, itu jangan langsung pegang handphone, ngelihat berita-berita yang negatif, atau pasang TV, ngelihat gosip-gosip artis pagi-pagi, atau ngelihat kecelakaan lalu lintas, pembunuhan, segala macam yang negatif pagi-pagi itu hindari. Ya, jadi pagi-pagi itu bersyukur, tarik nafas panjang, kemudian kita mau ngapain ya pagi ini, apa yang akan saya lakukan pagi ini. Betul-betul tenang pagi-pagi ya. Kenapa? Saya Muslim ya, jadi saya ngomongnya tentang sholat gitu. Jadi kalau pagi-pagi begitu bangun tidur itu langsung sholat. Karena apa? Ya itu tadi, membuat pikiran kita itu untuk lebih berlatih dengan mindful awareness. Nah, teman-teman, latihannya itu boleh sesering mungkin dengan cara latihan nafas. Nah, latihan nafas tuh nggak susah sama sekali, tetapi kadang-kadang tuh kita nggak ngelakuin karena kayak nggak ada gunanya. Buat apa sih, kayak nggak ngaruh gitu ya. Enggak. Kalau dilakukan dengan continue, ini tuh bagus sekali. Latihan nafas tuh cuman relax, tarik nafas sedalam-dalamnya, tahan sebentar senyamannya, sekuatnya, kemudian turunkan nafasnya melalui mulut perlahan-lahan. Teman-teman lakukan kurang lebih 3 menit, 5 menit, itu seperti itu. Kalau nggak sempat pagi-pagi, nggak sempat sering, sekali aja pagi, atau 2 kali mau tidur. Gitu ya, masa nggak punya waktu sih 3 menit, bangun tidur 3 menit sebelum tidur. Coba deh. Ya, nah itu adalah latihannya pernafasan. Jadi melatih kita nggak emosional, nggak terburu-buru, nggak salah, gitu. Itu detox ya. Kemudian release, love, and thankful. Ini 3 hal. Release itu adalah teman-teman membuang. Ya, contoh misalnya, teman-teman punya komunitas pekerjaan. Di situ teman-teman tuh banyak orang ngegosip, ngomongin ini, macam-macam. Kadang-kadang kita sebagai manusia biasa, kayaknya tuh pengen deh ngompor-ngomporin, ya seru gitu ya kalau ngompor-ngomporin. Nah, itu kalau bisa, itu netral aja. Dengerin aja, nggak usah komen, nggak usah ngejudge. Coba seperti itu. Bisa nggak? Nggak usah ngompor-ngomporin, nggak usah, masa sih, oh iya ya, oh iya ya. Jangan. Ya, sebisa mungkin nggak usah ngasih nasihat ke orang, tapi diam aja. Gitu ya. Kemudian rilis itu juga saat kita mendengar sesuatu yang negatif terhadap kita,
kita dibully, kita diejek, kita pokoknya aduh nggak nyaman banget, jangan dibawa-bawa ya. Yang namanya sakit hati, yang namanya kecewa, it's okay, tapi jangan dibawa terus karena ini merugikan diri kita sendiri ya. Nanti gampang keriput. Ya, jadi rilis itu begitu ada sesuatu yang negatif, oke, nggak apa-apa, sakit hati nggak apa-apa, kesel nggak apa-apa, nggak usah lama-lama, lupain, biasa lagi ya. Itu namanya rilis ya. Love, tentu saja segala sesuatu yang kita lakukan boleh nggak saat ini itu betul-betul kita kasih dengan kasih ya, nggak usah ada benci, nggak usah ada ih kok tiba-tiba gue ilfeel ya sama dia gitu, aduh udah deh ya, udah cintai gitu ya. Maksudnya semua makhluk hidup itu sebenarnya yang membuat itu baik dan buruk itu adalah persepsi kita sendiri. Dia tuh orangnya nyebelin ya, ih lihat deh nyebelin banget, itu adalah persepsi kita. Belum tentu loh dia maksudnya tuh memang mau nyebelin gitu ya, karena kita yang berpersepsi kepada seseorang. Ya, nah itu boleh kita ganti dengan cara kita mencintainya. Kalau belum bisa ngebalik langsung mencintainya, minimum adalah netral, nggak usah ngejudge, nggak usah ngasih komen, nggak usah ngasih penilaian apa-apa. Ya, thankful itu adalah gratitude, segala sesuatunya pasti ya, kita harus berterima kasih. Contohnya misalnya pandemi. Pandemi ini bukan situasi sulit loh menurut saya. Justru saya berterima kasih bahwa pandemi ini banyak sekali yang saya pelajari. Saya bisa lebih main digital, saya makin dekat dengan anak saya jadi banyak belajar hal baru. Nah, kita switch itu gitu. Jadi jangan terfokus dengan hal-hal yang membuat kita ini kecewa karena kita tidak mendapatkan itu, tidak sesuai dengan harapan kita ya. Jadi yang melabelkan bahwa pandemik ini menderita atau membahagiakan adalah diri kita sendiri. Kamu mau melabelkan apa? Kalau saya melabelkan pandemik ini adalah sesuatu yang harus saya syukuri banget gitu. Masih bisa bernafas, masih nggak harus pakai bantuan pernapasan, itu udah luar biasa kalau menurut saya gitu ya. Oke, langsung. Yes. Nah, ini yang self-awareness ini apa ya? Self-awareness itu latihan. Jadi kayak tadi ini latihannya seperti ini. Jadi ini teman-teman bisa melakukannya. Jadi ada latihan 1, ada latihan 2. Latihan 1 tuh yang benar-benar pemula banget. Latihan kedua yang udah latihan satunya udah lancar, baru latihan kedua ya. Jadi latihannya nafas biasa, kemudian rasakan, dengarkan, dan nikmati. Nafas biasa, tapi teman-teman itu rasain. Ini namanya mindfulness. Jadi lebih aware nanti terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita akan lebih sensitif nantinya ya. Jadi kalau saya nafas, saya tuh benar-benar ngerasain enak banget nafasnya. Dengerin nafasnya. Kayaknya enak banget narik nafas panjang. Simpel kan, nggak perlu biaya latihan kayak gitu ya, bisa di mana aja, bisa kapan aja. Kemudian latihan kedua udah pakai angka-angka nih, jadi nafas 478. Nafas 478 pun ini bukan karangan saya, ini juga karangan para ahli gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu browsing aja nafas 478 itu apa ya. Nah, manfaatnya banyak banget. Jadi ini juga simple. Jadi tarik nafas melalui hidung tuh 4 hitungan, 4 detik. Jadi misalnya tarik nafas 1, 2, 3, 4. Gendutkan perutnya, kemudian tahan 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian hembuskan nafas dari mulut 8 hitungan. Dari mulut gitu ya. Hitungnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi kita itu latihan aja tiap hari ini, teman-teman tuh bisa yang tadinya punya sifat nervous, punya sifat pemarah, ini lama-lama terkendali dengan hanya latihan ini. Bener, coba ya. Latihannya nggak perlu bayar loh ini, gampang banget, nggak rumit. Teman-teman bisa dicoba. Oke, relief, love, thankful. Jadi ini yang tadi kita bahas, tapi ini latihannya. Jadi rilis ini adalah minta maaf pada diri sendiri, minta maaf pada orang lain, minta maaf pada Tuhan. Ya, betul-betul. Meskipun misalnya kita kesel banget, contoh misalnya kita punya mantan kan, kadang-kadang kalau ada masalah kita tuh kesel banget sama mantan, wah nggak terlupakan, dendam. Itu nggak bisa ya. Kalau teman-teman mau menjadi pribadi yang benar-benar bagus, mau cantik
inner beauty-nya keluar, nggak ada rasa-rasa benci, nggak ada rasa dendam, itu nggak ada, nggak boleh ada, ya. Jadi minta maaf pada diri sendiri bahwa kita misalnya mantan ya, kesel banget, dia udah nyakitin kita banget, wah nggak terlupakan. Kamu harus minta maaf dulu, pertamanya adalah pada diri sendiri, gitu ya. Aduh maafin, saya udah begitu sama si mantan misalnya. Kemudian maafin sama mantannya, tapi nggak ngomong langsung. Jadi kamu dalam hati, maaf ya A misalnya, maaf ya Bebeb misalnya ya, maaf ya Bebeb, saya udah begini begini begini, dalam hati, nggak usah minta maaf sama orangnya langsung gitu, terus minta maaf pada Tuhan. Nah ini ngebersihin diri kita, ya. Ini namanya detox tuh ini gitu ya. Kemudian cinta, menghadirkan frekuensi ilahi dan semuanya tentang, biasanya ini masuknya lebih ke spiritual ya. Kalau udah cinta itu semua kita pandangnya itu lebih ke Tuhan biasanya. Kemudian thankful, perilaku yang sangat powerful dalam hidup, menyelesaikan segala masalah, merasakan keberlimpahan dan bahagia. Jadi saat kita berterima kasih, segala sesuatu kita pandangnya itu adalah hikmah, ini adalah hal yang bisa membuat kita ini bahagia, nggak kurang ya. Sebesar apapun yang diberikan oleh Tuhan, kalau kita nggak thankful, itu kita nggak akan bahagia, kurang aja seterusnya. Ya, paham ya? Kita langsung ya, nggak terlalu cepat kan? Nanti ada sesi tanya jawab bisa ditanya. Nah, kita masuk ke yang kedua sekarang. Tadi yang pertama itu detox semuanya ya. Udah tahu, udah jelas. Sekarang masuk ke program your mind. Jadi kita mau ngapain nih dengan pikiran kita. Gitu ya. Jadi gampang. Tentukan kamu mau seperti apa. Nah, ini berkaitan dengan kanvas branding sebenarnya yang kemarin. Jadi gini, kamu sekarang pilih mau jadi apa. Kita udah pikiran kita kan tadi udah dibersihin ya, udah beres nih, udah nggak ada dendam-dendam, nggak ada benci, nggak ada nilai orang, nggak ingin dinilai, nggak ingin dipuji, nggak ada. Baru sekarang kamu mau apa? Oke, contoh misalnya ya, saya menyontohkan kepada diri sendiri. Oke, saya ingin jadi seorang pembicara yang bagus, yang berhasil, yang sukses. Contoh misalnya saya pengen kayak siapa nih, punya nggak role model? Role model boleh ya untuk kita menyontek segala sesuatu tentang kebaikannya. Contoh misalnya, oke, presenter yang saya suka, contoh misalnya Mary Riana. Oke, sekarang teman-teman tuh harus menulis dengan detail tentang karakter tersebut. Nah, karakter itu bisa role model atau bisa karangan sendiri ya, atau diri kita sendiri. Oke, arti Ardi Winata yang sehat, cantik, awet muda, kemudian suaranya bagus, nggak melengking, nggak teriak-teriak, kemudian saya kalau bicara itu penuh dengan feel-nya bagus, kemudian saya selalu membuat orang itu memotivasi, memuji. Contoh seperti itu tuh harus jelas sekali. Nah, itu harus teman-teman ada. Teman-teman tuh harus buat. Teman-teman mau seperti apa. Ya, jadi satu-satu. Oke, saya mau jadi content creator. Oke, content creator yang seperti apa? Karena kan banyak konten creator yang punya ciri khas bahwa saya itu senangnya bergaya tomboy misalnya ya. Boleh, berarti gaya tomboy itu harus secara visual, oh rambutnya seperti apa, nggak mungkin rambutnya disasak-sasak kalau mau tomboy, nggak mungkin pakai yang ribet-ribet gitu ya, pakai kain kebaya yang sampai susah jalan kan nggak mungkin juga. Nah itu harus teman-teman buat gambaran yang sejelas-jelasnya. Jadi kalau bisa ada unsur uh, visualnya, gambarnya, kemudian suaranya, misalnya, oh suara saya tuh melengking, saya tuh seneng denger suaranya Raisa yang kalau suaranya itu deep gitu ya, rendah. Nah itu senang. Nah itu gambarkan bahwa teman-teman itu kalau bicara itu nadanya itu deep misalnya. Kemudian juga tentang kinestetik, jadi perasaannya itu seperti apa ya. Kemudian juga ada rasanya. Kalau misalnya teman-teman ini udah bebas ya, nggak hanya tentang profil, tapi tentang misalnya tujuan. Jadi rasanya seperti apa, wanginya seperti apa, misalnya mau beli mobil lah atau mau beli rumah. Nah, sama, segala sesuatunya harus digambarkan secara jelas. Apapun yang menjadi
goals kita atau tujuan kita. Nah, ini contohnya. Jadi contohnya itu misalnya goals-nya apa? Orang yang mempesona. Orang yang mempesona itu ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya itu ramah, murah senyum, suka menolong, tutur katanya bagus, senang bergaul, perhatian, cepet tanggap, cantik, enak dilihat. Nah, ini kan udah jelas. Orang mempesona tuh ciri-cirinya itu. Jadi, teman-teman harus melengkapi ciri-ciri sedetail-detailnya. Teman-teman ingin seperti apa? Ingin orang yang mempesona. Ya udah ciri-cirinya apa? Ingin menjadi orang yang terlihat awet muda. Apapun itu, ciri-cirinya apa? Nah, ini divisualisasikan. Jadi divisualisasikan itu adalah teman-teman boleh melihat ke kaca, lihat diri teman-teman di kaca, dan teman-teman itu membayangkan, oh arti yang murah senyum, kamu senyum. Oh arti yang senang menolong, kamu bayangkan saya menolong orang. Oh arti yang tutur katanya halus, kamu bayangkan saya nggak pernah ngomong kasar, saya selalu memuji, ngomongnya halus. Saya yang senang bergaul. Oh, oke, saya supel, nggak judes, nggak yang menyendiri. Saya penuh perhatian. Nah, itu dibayangkan terus di kaca. Atau kalau nggak di kaca, boleh teman-teman merem dan itu dibayangkan. Ini penting sekali, teman-teman, visualisasi. Visualisasi ini adalah menarik energi tersebut masuk ke dalam diri kita. Ya, jadi kalau teman-teman di pikirannya saya jelek, saya hitam, saya pendek, itu yang ketarik gitu. Jadi kalau teman-teman mau cantik, mau kelihatan mempesona, yang harus ada di dalam pikiran teman-teman itu ya ciri-ciri itu, bukan hidung gue pesek banget, gue sebel banget, aduh ininya gue gede banget, sebel banget, itu ketarik. Ya udah, teman-teman jelek gitu, teman-teman nggak menarik gitu. Orang ngelihatnya nggak tertarik gitu, nggak ini ya, karena itu tadi teman-teman mempunyai self image itu udah buruk. Nah, ini diganti pelan-pelan ya. Caranya seperti ini. Oke, nah ini penting banget. Oh, ini kita udah masuk ke personal development. Jadi tadi program your mind-nya itu gampang ya. Jadi tinggal kita ingin apa, cari ciri-cirinya, kemudian visualisasikan. Gampang ya. Saya ulangin lagi, yang kedua tadi, memprogram pikiran kita adalah mencari apa yang kita inginkan, bebas, atau kita pengen beli apa, benda pun nggak apa-apa, atau kita pengen ke suatu tempat, traveling yang mewah, misalnya itu bebas. Apa aja, nah ciri-cirinya itu kalian harus jelas. Setelah itu, kalian harus memvisualisasikan seolah-olah itu sudah terjadi. Jadi kalau misalnya nih, pengen umroh, cita-citanya umroh ya, teman-teman harus detail, coba browsing umroh tuh kayak apa sih di sana gambarnya, kira-kira perasaannya seperti itu, dirasain seolah-olah teman-teman itu udah pergi ke tanah suci gitu. Nah itu menarik energinya sehingga nanti apapun yang teman-teman lakukan itu mengarahnya ke sana ya. Contoh, udah punya nih mindsetnya umroh, 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 umroh. Begitu teman-teman bangun tidur pagi-pagi, males kan? Aduh, males banget nih hari Senin. Kalian udah inget, kan gue cita-citanya umroh. Oh iya, umroh tanah suci. Kebayang lagi tanah suci kayak apa. Jadi rajin. Akhirnya tujuannya tuh cepat tercapai. Itu seperti itu. Jadi nggak sulap, bukan tiba-tiba jreng gitu, enggak. Tapi itu energinya diarahinnya ke situ. Gitu ya. Oke, kita ke yang ketiga, personal development. Jadi personal development ini lebih kepada udah bukan ke mindset lagi, tetapi ini aku gabungin juga dengan cara berkomunikasi. Nah, cara berkomunikasi ini dasar-dasarnya aja. Sebenarnya kalau komunikasi itu luas banget ya. Jadi pelajarannya pun nggak bisa langsung sekaligus. Jadi kayak listening skill, communication etiquette, kemudian public speaking, itu luas banget. Nah, saya cuman ngasih secara globalnya aja. Jadi non-verbal dan verbal ya. Kalau verbal udah tau lah, teman-teman pastinya udah hebat-hebat nih di sini, udah sering
berbicara di depan umum, sering presentasi, sudah tahu intonasi yang baik seperti apa. Nah, itu seperti itu verbal. Saya tidak akan mengupas tentang communication tentang verbal, tetapi saya lebih ke non-verbal. Karena kalau verbal, saya yakin teman-teman udah tahu aturan-aturannya kalau membalas email seperti apa, kemudian berbicara di telepon seperti apa gitu ya. Nah, saya akan berbicara yang non-verbal. Non-verbal kalau WA, email itu saya masukinnya ke verbal ya. Non-verbal ini maksudnya adalah sesuatu yang hanya kita bisa lihat dari sign, ya, body language, eye contact, ekspresi wajah, gitu ya. Nah, ini penting banget. Jadi, sebenarnya nonverbal ini adalah 70% membuat komunikasi itu bisa lancar. Jadi kalau teman-teman ngomong misalnya, ih kamu cantik banget, tapi body language sama hati kita atau eye contact kita nggak bilang kamu cantik banget, nggak kerasa. Gitu, bohong, peres aja loh, karena kamu hanya ngomong cuman suara aja mulut tanpa ada rasa. Dari body language, dari eye contact, dari face expression itu kelihatan. Gitu ya. Nah, gimana caranya nonverbal ini menjadi lebih powerful? Ya, jadi teman-teman ini berkaitan banget dengan detox yang tadi pertama. Kenapa? Karena saat teman-teman mempunyai perasaan menilai orang lain, menjudge, kemudian ada perasaan, ih resek banget, ih jelek banget sih, ih sok kece, sok cantik, itu ada di dalam pikiran kita, body language kita, gesture kita, mata kita, nggak bisa bohong. Itu kelihatan dan kerasa. Secara energi itu udah buruk, sama lawan bicara kita, itu udah nggak bisa connect gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya hati yang bersih, punya netral lah. Nah, gelombang yang ada di area tubuh kita itu seperti resonansi suara. Dia akan nular ke benda-benda di sekitarnya. Jadi kalau teman-teman berbicara atau berpikir tentang hal yang baik, kebaikan itu akan menular di sekitarnya. Kayak resonansi, kayak gitar kalau bunyi, semuanya bunyi kan bergetar gitu. Nah, ini juga sama ya, pikiran kita, body language itu berkaitan. Jadi apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, itu dimanifestasikan sama body language kita, sama tubuh kita. Makanya kalau orang-orang yang dari psikologi, kadang-kadang orang yang bohong itu ketahuan. Karena apa? Karena dari nonverbal ini ya, jadi dari tatapan mata lihat kiri, lihat bawah, itu tuh ada artinya gitu ya. Yang kalau bohong tuh dia ngelihatnya ke kiri atas, ke kanan atas, dia mencari perlindungan misalnya. Itu ada ilmunya kayak gitu. Ya, jadi nonverbal ini penting banget. Jadi kalau teman-teman pengen menjadi pribadi yang betul-betul bisa menginfluence orang-orang, tentu dengan kebaikan ya, ini bisa mempelajari nonverbal ini dengan lebih dalam lagi. Ini bisa lebih dalam lagi. Gitu ya. Wow, sudah 30 menit saya berbicara. Nah, body language ya, jadi body language itu tidak hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi pikiran kita, perasaan kita itu langsung keluar dari body language dan gestur tanpa kita sadari. Ya, dari cara kita duduk, dari cara kita goyang gitu, itu udah ada ininya, udah ada artinya gitu, kelihatan karena kita nggak sadar gitu ya. Eye contact juga, face expression. Kita next aja. Nah, apa bedanya body language dengan gesture? Satu, body language. Pertama, body language itu adalah mengkomunikasikan siapa diri kita. Ya, contoh, seorang bos, seorang office boy. Saat dia branding foto berdua, itu kelihatan dari body language mana bos, mana office boy. Ya, atau kalau nggak usah se ekstrim itu, ketemu artis, terus kita pengen foto bareng artis tersebut, krek di foto. Begitu kita lihat, meskipun misalnya kita nggak kenal sama artis itu, tapi kelihatan mana artis, mana fansnya. Ini adalah body language yang itu terjadi karena
posisi kita, level kita gitu ya. Karena apa? Karena kita membuat seperti itu. Aku kan cuma office boy, office girl, jadi kalau difoto rada malu-malu. Gua kan bos gitu. Nah, itu terjadi dengan sendirinya. Body language ini bisa dipelajari nggak? Bisa. Ya, body language ini bisa kita pelajari. Jadi kalau kita mau profesional, tentu saja body language kita minimum tegak, dagunya tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu rendah. Jadi selalu di sini. Ya, jadi anggun misalnya. Tatapan matanya selalu kalau bicara melihat lawan bicara kita berapa detik ya. Jadi nggak ngeliatin terus gitu ya. Lawan bicara kita nggak akan nyaman. Tapi itu ada aturannya juga, 3 detik harus lihat ke sana lagi, lihat lagi ke lawan mata bicara kita. Ya, kemudian juga kita bisa kalau dipelajari lebih dalam lagi di Soul of Speaking yang saya ikuti kursusnya, kita bisa menginfluence orang hanya dengan melihat mata dominannya. Jadi contoh ya, kita harus tahu mata dominan saya apa, mata dominan yang penting tuh mata dominan kita sendiri. Kalau kita sudah tahu mata dominan kita, tatap mata yang sama. Jadi misalnya mata dominan saya kanan, jadi saya menatap mata lawan bicara saya yang kanan juga. Nah, itu ditatap seperberapa detik, kemudian nah itu akan membuat lawan bicara kita itu langsung kayak klik gitu loh. Nah, ini ada pelajarannya. Nanti kalau dibahas di sini itu terlalu panjang. Jadi nantinya kalau memang nanti ada sesi khusus tentang ini itu bagus banget saya kasih ya. Nah, jadi ini adalah kayak body language itu bisa mempengaruhi orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, misalnya saya seorang pembicara. Pembicara itu kan nggak mungkin selengean, nggak mungkin apa duduknya sembarangan gitu kan enggak, tapi harus betul-betul well groom, bicaranya tertata. Nah, itu adalah sesuatu yang kita desain ya. Nah, kalau gesture ini adalah menggambarkan keadaan kita, feeling kita, mood kita. Kadang-kadang kita kalau lagi kesel atau suntuk, mulai badan kita berubah gitu. Jadi gesture sama body language kedengarannya mirip ya, tapi itu beda. Ya, jadi kalau gesture itu keadaan yang apa ya, yang muncul yang tiba-tiba karena kondisi situasi ya, bosen nguap gitu, terus matanya nanar. Nah, itu gesture. Ya, sementara body language itu kita pelajari sebagai profesional. Kitanya mau jadi apa nih? Gitu. Ya, ini perbedaannya. Nah, kemudian ini eye contact, ini juga sedikit saja kita bahasnya, padahal ini menarik loh kalau eye contact ini, kalau kita pelajari ya, kita bisa tahu orang bohong, kita bisa tahu orang itu lagi ngarang gitu dari gerakan matanya. Nah, ini yang simple aja, jadi eye contact yang kita bisa lakukan untuk lawan bicara kita, ini ada 3. Kalau kita profesional, tatapan mata kita ada di power gazing ini. Jadi matanya kita melihat lawan bicara kita ada di antara jidat ya. Jadi ngelihatnya di situ. Jadi kadang-kadang kalau ngelihat langsung ke mata itu kan nggak nyaman ya. Jadi lihat aja segitiga yang ada di dahinya. Nah, ini adalah untuk profesional, kita dealing sama orang tentang pekerjaan seperti itu ya. Nah, kalau tentang sosial sama temen, sama keluarga, sama iya, yang bukan terlalu formal, ini bisa dari mata segitiganya ke bibir. Ya, jadi lihat di tengah-tengah wajah. Nah, satu lagi adalah intimate gazing. Biasanya ini untuk yang betul-betul dekat banget sama kita ya, boleh pasangan kita, pacar kita, anak kita, gitu ya. Nah, ini area untuk menatap matanya itu di sini, gitu. Nah, jadi kalau teman-teman masih sekarang sadar nggak sih kalau lagi bicara tuh matanya kemana? Ke jidat orang atau ke mukanya atau melihatnya ke atas atau bahkan lagi main handphone tapi lagi ngomong, itu nggak profesional atau nggak baik gitu ya, nggak menghargai orang di depan kita. Jadi bicara tetap harus melihat ke arah orang yang sedang bicara. Eye contact itu penting banget ya. Oke, nah kemudian face expression penting ini juga ya.
Jadi orang itu yang disenengin biasanya yang ekspresinya itu bagus gitu ya. Misalnya, apa kabar? Benar-benar ekspresinya tuh hangat, jadi nggak dingin. Apalagi ekspresinya itu sambil tadi eye contact-nya nggak ada, ekspresinya nggak ada, udah deh, itu tidak menyenangkan. Gitu ya. Jadi ini penting sekali, apalagi di zaman sekarang yang setiap orang itu menjadikan handphone itu sebagai nyawa. Ya, ketinggalan handphone tuh wah, repot banget gitu ya. Mendingan ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Nah, ekspresi ini tolong buat teman-teman tetap harus dijaga, harus hangat ya. Jadi lagi main handphone, lagi WA-an, ada orang yang ngomong, diem dulu, lihat dulu, oh ya, gitu ya, kasih respon. Kalau ceritanya yang seru, masa sih, gitu ya. Coba biasanya seperti itu, jangan dingin. Ya, ini akan membuat lawan bicara kita itu senang, merasa dihargai, sehingga dia akan menghargai kita juga. Ingat ya teman-teman ya, apa yang teman-teman lakukan sama orang lain itu akan berbalik ke diri kita. Gitu ya teman-teman judes, oh ya sudah, Anda nggak menarik, sama dia juga akhirnya ditinggal. Kalau teman-teman ramah, dia akan berbalik, dia akan ramah juga, dia akan baik juga. Gitu ya. Jadi intinya apa yang teman-teman lakukan kepada orang lain itu akan berbalik. Negatif, baliknya akan negatif. Positif, baliknya akan positif. Nah sekarang milih, pengennya apa balik ke kita. Pastinya semuanya maunya positif dong ya. Jadi kita juga harus positif ke orang lain. Gitu. Nah, kayaknya udah selesai tuh kan. Udah bener pas banget. 40 menit. Kita akan tanya jawab sekarang. Oke. Ini benar-benar ya, aku tadi ikut nyimak juga ya, itu jadi memang yang namanya kita itu kalau ingin kita membrandingkan diri, kita mau express ourselves tuh kita harus detox dulu ya, yang pertama itu ya Mbak Arti ya. Yes. Oke, baik. Ini sebelumnya teman-teman, saya juga mau umumin, jadi Mbak Arti dan kawan-kawan dari Branding You ini akan launching buku nih teman-teman, besok ya Mbak ya? Yes, besok. Besok dengan judul bukunya itu ini ya personal branding for in everyday life ya. Yes, betul sekali. Nanti Jadi nanti teman-teman yang teman-teman mendapatkan bisa. bukunya nih gimana nih Mbak? Jadi kita nanti buka PO, nanti kita kasih linknya untuk memesan buku tersebut. Baik nih. Gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen lebih mendalami nih setelah acara webinar ini tentang personal branding, jadi nanti selalu stay tune di Instagramnya Branding You. Oke Mbak Arti, terima kasih banyak untuk sesinya hari ini. Terima kasih semuanya. Juga Mbak Arti dan teman-teman semuanya. Ya. Jangan lupa untuk follow Eureka Woman dan juga untuk follow Branding You. Dan jangan lupa isi feedbacknya teman-teman ya untuk webinar kelas hari ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih Mbak Arti untuk Terima sharingnya. kasih. Ya, terima Kita kasih berjumpa semua. lagi besok. Selamat Ya, malam. malam. Assalamualaikum. Malam.